Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Abi. Kita akan melanjutkan materi kita tentang zakat fitrah dan zakat mal. Tapi sebelumnya, anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, bangsa, dan agama. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada Tuhan karena telah melimpahkan rahmah, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali dengan Pak Abi dalam keadaan sehat, segar, bugar, bahagia. Untuk itu, mari kita berdoa untuk membuka belajar kita dengan membaca umul kita. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sekiranya perlu dipersiapkan eh, apa namanya buku-buku kalian, buku pendidikan agama Islam, kita buka tentang zakat fitrah dan kemarin sebelum ini sudah disampaikan materi pembelajarannya. Adapun uh, akan Pak Abi ulang sedikit untuk mengingat ya. Untuk zakat fitrah dan zakat mal. Ya, ini materi kelas 9 semester Gasal SMP Negeri 15 Surakarta. Ini pertemuan yang kedua. Selanjutnya, tentang zakat ini dalilnya dari surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim khudz min amwalihim shadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholawataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini perintah tentang atau dalil tentang pengertian zakat. Ya. Pengertian zakat ini eh, zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Ya. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Ya. Zakat sendiri arti secara bahasa adalah mensucikan. Ini baru pengertian tentang zakat, belum masuk ke zakat fitrah atau zakat mal. Nah, zakat itu ada bermacam-macam. Di sini ada dua macam. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Ya. Kita masuk ke pengertian zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang, ya, setiap jiwa atau orang mukmin di bulan Ramadan. Artinya, setiap orang, setiap jiwa orang mukmin yang ya mengalami hidup ya di bulan Ramadan, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nih. Terus apa saja yang digunakan untuk zakat fitrah? Ya, bahan zakat fitrah. Ya. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan.
banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan berapa bagi setiap jiwa? Yaitu 1 sok. 1 sok itu 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilogram. Atau uang yang seharga dengan makanan pokok untuk 1 jiwa. Ya kalau makanan pokok berarti disesuaikan tempatnya. Kalau di Jawa beras, gitu. Kalau dulu di Bali ada jagung, tapi sekarang mungkin sudah ada perubahan ya. Jadi makanan pokok yang mengenyangkan di suatu tempat itulah yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Terus syarat orang yang mengeluarkan zakat apa? Ya, di sana kan mesti ada orang yang mengeluarkan zakat nih. Namanya muzaki. Orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki. Ya. Muzaki. Yang pertama adalah dia harus beragama Islam, orang Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Ya, ketika ada seorang bayi lahir ya di terakhir bulan Ramadan, kalau itu sebelum masuk sholat Id, itu nanti tetap ya dikenai zakat ya karena masuk dalam syarat muzaki ya mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah mampu membayar zakat. Ya, mampu membayar zakat. Nah, kalau tidak mampu bagaimana? Kalau tidak mampu ya nanti dizakati ya, dizakati. Terus selanjutnya, rukun zakat fitrah. Ya, rukun ini tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Ya, ini gambarnya Pak Abi saya hilangkan dulu biar tidak menutupi tulisan. Ya, rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat. Nah, ini ada tertera niatnya. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Ya. Rukun zakat. Yang pertama niat. Yang kedua adalah adanya muzaki atau orang yang berzakat fitrah. Ini mutlak harus ada. Ya. Kalau melaksanakan zakat fitrah, orangnya yang memberi nggak ada, terus ya nggak jadi ya. Yang ketiga adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Yang keempat adalah adanya harta yang digunakan untuk zakat fitrah tadi ya, bahan makanan pokok. Ya, jadi ini harus ada semuanya. Tidak boleh tidak ya. Yang namanya rukun nanti kalau tidak dilaksanakan salah satu maka batal ya, maka tidak akan terjadi yang namanya zakat fitrah. Ya. Kita lanjut. Waktu zakat fitrah. Kapan waktu zakat fitrah? Yang pertama adalah waktu takjil, yaitu membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan. Ya ini dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau sebelum berbuka. Ini boleh mulai dari awal boleh dikerjakan dikerjakan zakat fitrah. Ya. Yang kedua adalah waktu wajib. Kapan itu? Ya. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah sejak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Nah, ini yang biasa dilakukan ini di masjid-masjid. Ya panitia zakat biasanya malam takbiran. Nah, itu malam takbiran itu kan waktu setelah maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Nah, itu waktu wajib. Ya, jadi pembagian waktunya seperti itu. Yang ketiga adalah waktu yang lebih utama atau waktu afdol. Kapan itu? Ya, membayar zakat fitrah bagi umat Islam sejak kapan? Selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu waktu afdol.
waktu yang paling baik, ya. Tetapi kalau ini beresiko, ya, ini beresiko barangkali ada yang mudik dan sebagainya, jadi tidak bisa tersalurkan. Tapi waktunya waktu afdal, ya, disesuaikan, ya. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat masing-masing, jadi bukan di tempat lain. Selanjutnya, nah tadi ada zakat fitrah, terus yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat yang telah ditentukan oleh agama. Ya, orang yang berhak menerimanya. Ya. Hukumnya mengeluarkan zakat apa? Wajib bagi orang yang memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Syarat orang yang mengeluarkan atau syarat orang yang berzakat mal. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang itu Islam. Yang kedua, merdeka atau tidak hamba saya, bukan hamba saya, tapi sekarang hamba saya tidak ada. Ya. Hamba saya itu budak. Yang ketiga, harta milik sempurna. Bukan merupakan pinjaman pihak lain. Nah, hartanya itu harta milik sendiri, bukan hasil dari pinjaman. Yang keempat adalah harta mencapai 1 nisab. Apa 1 nisab? Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya sudah 1 tahun dimiliki. Jadi harta itu sudah 1 tahun penuh dimiliki, ya, dan sudah mencapai ukurannya nanti, ya, sudah mencapai ukurannya. Kita lanjut. Nah, harta yang wajib dizakatkan apa saja? Ya, ini ada beberapa, ada 5. Yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, ya, emas dan perak yang merupakan harta simpanan, ya. Emas dan perak ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memiliki atau dimiliki selama 1 tahun, ya. Jadi misalkan, ya, ini nisabnya, nisab batas minimal, batas yang harus dimiliki kalau sudah memiliki 93,6 gram emas, ya, harta simpanan selama 1 tahun, maka ini wajib dizakati. Pendapat lain ada yang 85 gram sudah dizakati. Ya, jadi kalau anak-anak ada seseorang yang memiliki 93,6 gram emas dan itu sudah dimiliki sampai 1 tahun, ya, emas simpanan, maka ini wajib dizakati. Kalau perak berapa? Perak 624 gram. Ya. Kalau memiliki perhiasan atau perak simpanan, ya, harta simpanan seberat 24 gram sudah dimiliki penuh selama 1 tahun, dia wajib dizakati. Kadar zakatnya berapa? Emas dan perak ini 2,5% atau 2,5%. Ya, 2,5 dikalikan harga seluruhnya, ya, nanti ya 2,5%-nya diambil untuk dizakati, diberikan kepada orang yang berhak. Yang pertama adalah emas dan perak, yang selanjutnya adalah harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini diisyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Sama tadi, ya. Nisab dihitung dari harta yang dimiliki sempurna dan tidak termasuk pinjaman pihak lain. Nisabnya berapa? Senilai dengan emas, sama, ya. Kalau harta perniagaan itu senilai dengan emas 93,6 gram, ya, misalkan 93,6 gram ini kalau dirupiahkan, ini hanya contoh saja. Misalkan 50 juta, ya, senilai 50 juta, misalkan, ya. 93,6 gram ini adalah nilainya 50 juta, maka kalau harta perniagaan ini
dimiliki selama 1 tahun dengan nilai sama dengan 93,6 gram emas atau 50 juta tadi, maka dia wajib dizakati, diambil 2,5% dari harta tadi untuk diberikan kepada yang berhak, ya. Tuh. Yang pertama tadi adalah emas dan perak. Yang kedua adalah harta perniagaan, ya. Untuk selanjutnya adalah yang ketiga adalah peternakan, ya. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi, kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya sebagai berikut. Ini ada tabelnya. Jadi perhitungan zakat peternakan. Misalkan, ya, ini ada kambing atau domba, ya. Peternakan tersebut memiliki antara 40 sampai 120 ekor kambing atau domba dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka kambing atau domba tersebut wajib dizakati, diambil 1 ekor yang umur 2 tahun untuk dizakati. Ya. Untuk selanjutnya, kalau sudah tambah lagi, maka misalkan antara 121 sampai 200 sudah dimiliki selama 1 tahun, maka zakatnya adalah 2 ekor yang berumur 2 tahun dan seterusnya, ya. Setiap bertambah 100 ekor kadar zakatnya bertambah 1 ekor. Ini untuk kambing dan domba. Untuk kerbau, ya, ini juga ada nisabnya, tabelnya ada. Kalau sudah dimiliki 30 sampai 39 ekor kerbau, sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib dizakati. Zakatnya apa? 1 ekor kerbau umur 1 tahun dan seterusnya. Kalau kerbau atau sapi, setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya bertambah 1 ekor. Itu ya. Nah, ini untuk unta, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisabnya. Terus selanjutnya pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, dan sebagainya. Ya, untuk zakat jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ya, ketentuan nisabnya bagaimana? Apabila apabila panen nisabnya sudah mencapai 750 kg, misalkan panen beras 750 gram atau 5 wasok, maka yang dikeluarkan berapa untuk zakat? 10%. Itu apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Ya, kalau tidak pakai air, misalkan tak ada hujan, tidak perlu mengairi, kok panen sampai 750 kg, maka 10%-nya diambil untuk dizakati. Begitu juga dengan kalau panen 750 kg beras dan itu memerlukan biaya pengairan, maka 750 kg beras tadi diambil 5%-nya untuk diberikan kepada yang berhak, ya. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, itu perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Yang kelima adalah harta temuan atau rikas, ya, rikas atau harta terpendam yang ditemukan, ya. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Namun begitu, jika rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Jadi juga harus patuh hukum. Selanjutnya zakat profesi, ya. Zakat profesi mengapa tidak dijadikan, mengapa di bazar sendiri? Karena pada zaman dulu para ulama belum menemukan zakat profesi ini, belum ada. Zakat profesi ini ada baru sekarang. Jadi para ulama khalaf atau sekarang beristihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya, ya. Sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%.
Ya, teknis pemberiannya bisa setahun, setiap bulan, atau setiap mendapatkan. Lanjut. Nah, mustahik. Orang yang berhak menerima zakat. Ini ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, warim, sabilillah, ibnu, sabil. Atau sering disebut 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ya, mustahik namanya orang yang berhak menerima zakat itu. Ya, ini nanti untuk PR kalian. Mustahik, nanti bukunya dibuka. Hikmah zakat, ya. Yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah, mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, mensucikan diri dari dosa, memurnikan dosa, atau tazkiyatun nafs, memurnikan jiwa, menumbuhkan sifat dermawan, alat pembersih harta, dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, ya, menolong, membantu, membina kaum duafa, terus mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera, rukun, dan damai. Nah, demikian anak-anak materi kita untuk pagi hari ini. Saya harap nanti anak-anak juga masih membuka buku paketnya lagi, dibaca lagi. Di situ ada hal-hal yang mungkin perlu belum disampaikan di sini, tapi di situ ada. Nanti ini untuk PR kalian. Ya, untuk selanjutnya tugas, ya. Tugas kalian nanti sebutkan 8 mustahik. Apa mustahik tadi? Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut 8 asnaf. Ya, 8 asnaf tadi apa saja? Terus jelaskan, ya. Misalkan fakir, fakir itu apa? Miskin, miskin itu apa? Dan seterusnya, ada 8. Yang kedua adalah sebutkan 5 dari beberapa hikmah zakat. Ya, keutamaan zakat, hikmah zakat apa? Ya, ya. Demikian anak-anak, sedikit materi dari Pak Abi, ringkasan dari bab zakat. Mudah-mudahan dapat memberi khasanah keilmuan tentang zakat meskipun ini di masa pandemi, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Itu nanti tugas tetap dikerjakan. Saya rasa cukup sekian dari Pak Abi. Apabila ada kesalahan atau sesuatu yang tidak berkenan bagi kalian dalam menyampaikan materi ini, Pak Abi mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, sehat, merdeka.